Jangan biarkan jiwa-jiwa kedzaliman menguasai jiwa kita. Kalau sudah zalim, tandanya petang, tandanya gelap. Tidak bisa melihat orang lain bahagia, dirinya menderita. Sebaliknya, tatkala melihat orang lain menderita, dia bersenang-senang atas penderitaan orang lain. Itulah ciri-cirinya orang yang peteng hatinya, orang yang gelap jiwanya, yaitu orang-orang yang dolim. Makanya kita koreksi diri kita masing-masing. Lihat ke dalam jiwa kita masing-masing. Apakah tatkala kita melihat orang lain bahagia, justru kita menderita? Ataukah tatkala kita melihat orang lain menderita, justru kita berbahagia, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Koreksi diri kita masing-masing. Dikhawatirkan diri kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang zalim, orang-orang yang gelap hatinya, orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kalau diri kita sudah betul-betul bersungguh-sungguh berusaha untuk kembali ke jalannya Allah, berproses dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, mohon rahmat kekuatan dari Allah, kita sebagai orang yang beriman memasrahkan semua urusan dan terus berusaha minta kekuatan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Hidup ini masalah, Mas. Kalau nggak mau bermasalah ya jangan hidup. Hidup ini butuh perjuangan, bahkan pengorbanan, harta maupun jiwa dan raga. Kita dicipta sebagai pemenang oleh Allah. Kita bisa mengalahkan saudara-saudara kita di dalam rahim ibu kita. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah memang sebagai seorang pemenang. Jiwa-jiwa pemenang. Jangan sampai jiwa-jiwa pemenang jadi jiwa-jiwa pecundang atas ketidakmampuan kita. Terus berusaha. Tidak ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin
الدين على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ibrahim 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم إنه إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa la nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rusuluhum, para utusan, para rasul-rasul mereka di zamannya mereka. Apa kata para rasul? Innahnu illa basyarum mithlukum, sesungguhnya kami hanyalah bashar, manusia biasa, mithlukum, seperti kalian, tidak ada beda. Walakinnallaha, dan akan tetapi Allah, yamunnu, yang memberikan karunia, memberikan fadilah, kelebihan, mukjizat, karamah, ala man yasha, atas orang-orang yang Allah kehendaki, min ibadik, dari hamba-hambanya. Jadi ingat bahwa kita semua adalah manusia sama, tidak ada beda. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Semuanya sama diberikan karunia. Cuma kadang yang membedakan adalah ilmunya. Cuma kadang yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Makanya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Itu yang membedakan. Makanya agar kita lebih dekat kepada Allah,
carilah ilmu agar kita diangkat derajatnya oleh Allah sehingga kita lebih qorib kepada Allah dengan ilmu. Ilmu ini butuh keyakinan, ilmu ini butuh keimanan. Makanya yang dipanggil oleh Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan adalah orang-orang yang beriman. Makanya tingkatkan keimanannya dengan meningkatkan ilmu yang kita dapatkan. Luruskan niat. Jangan sampai kita menuntut ilmu keluar dari syariat-syariatnya Allah. Menuntut ilmu, mencari ilmu tujuannya hanya satu, bagaimana kita bisa berjalan di jalannya Allah dan bagaimana kita bisa kembali kepada Allah. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Yang kita harapkan adalah cintanya Allah. Jangan sampai kita salah niat. Makanya kita harus luruskan niat agar ilmu yang kita dapat ilmu yang barokah, yang terus bertambah kebaikannya dan ditambah oleh Allah kenikmatannya. Inilah yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan atas hamba-hambanya, pasti Allah akan mengujinya. Kalau Allah sudah berkehendak ingin memahamkan agama kepada hambanya, pasti Allah akan mengujinya. Tidak akan lepas dari ujiannya Allah. Pasti Allah menguji. Makanya kita jangan ngaku-ngaku beriman kepada Allah sebelum kita diuji oleh Allah. Ujiannya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita yang sedang ditimpa ujian oleh Allah, disentuhkan ujian oleh Allah, jangan ngersulo, jangan gampang mengeluh. Itu bukan jiwa-jiwa seorang yang beriman. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak akan menguji siapa Allah di luar batas kemampuan dari seorang hamba. Yakini itu. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menghendaki kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Allah akan pahamkan syariat-syariatnya. Namun ingat, wa may yuridillahu khairan yusib minhu. Pasti Allah akan menyentuhkan ujian kepadanya. Jadi kita sebelum dipahamkan agama oleh Allah, disempurnakan keimanan kita oleh Allah, pasti kita akan diuji oleh Allah. May yuridillahu khairan yusib minhu. Pasti akan disentuhkan kepadanya ujian-ujian untuk membuktikan bahwa hambanya betul-betul beriman kepada Allah. Makanya seorang hamba sadar diri, kelebihan, karunia semuanya dari Allah. Walakinnallaha
yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Allah yang memberikan karunia, kelebihan, karomah di zaman sekarang, mukjizat di zamannya Kanjeng Nabi, ala man yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa makana lana, dan tidak akan pernah ada lana bagi kami, an na'tiyakum, sungguh mendatangkan kami kepada kalian bisulton, dengan kekuatan, dengan mukjizat, dengan bukti nyata, dengan karomah, illa biidznillah, kecuali itu semua atas izin dari Allah. Jadi kita diberi kelebihan oleh Allah itu karena Allah mengizinkan kebaikan bagi kita. May yuridillah khairan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tetap bodoh kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, tetap tersesat kita. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalil mu'minun, maka memasrahkan semua urusan setelah bersungguh-sungguh berusaha, berdoa, beribadah kepada Allah, maka semua urusan dikembalikan kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah itu dilakukan oleh al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi setelah berusaha sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, kemudian dipasrahkan kepada Allah. Namun terus berproses, tidak berhenti setelah dipasrahkan kemudian berhenti. Tidak. Tawakal ini juga proses, bukan final, bukan finish, terus berproses. Karena yang Allah lihat adalah proses kita, hasilnya Allah yang akan menentukan. Kita proses, kita berproses, Allah yang menentukan. Proses kita harus sungguh-sungguh, usahanya, strateginya, manajemennya harus sungguh-sungguh, ibadahnya, berdoanya, ilmunya harus sungguh-sungguh. Semua dilandasi atas keimanan kepada Allah. Itulah kita sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah, kalian ini sebaik-baiknya umat. Jangan sampai kita salah. Kalau kita sudah ucapkan betul-betul keyakinan, keimanan kepada Allah, kitalah sebaik-baiknya umat. Tatkala apa? Bisa melakukan tanha anil fahsai wal munkar. Kitalah sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah, yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Kitalah umatnya Kanjeng Nabi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kita ini sebaik-baiknya umat kita yang mana? Yang bersungguh-sungguh dalam berproses, yang bersungguh-sungguh dalam meningkatkan keimanan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, menasihati orang, memberitahu kepada orang, berdakwah, mengajar, semua itu karena izin dari Allah,
karena rahmat dari Allah. Sebaliknya, kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang merusak, itu juga rahmat dari Allah. Semuanya kita lakukan atas dasar keimanan kepada Allah. Itu pun juga rahmat dari Allah. Jadi tidak ada terbesit di dalam hati, itulah kita. Itulah kekuatan pribadi kita. Ciri-cirinya orang yang beriman, semuanya adalah kekuatan dari Allah, rahmat dari Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa mengungguli kehebatan Kanjeng Nabi. Sehebat apapun kita dalam bertutur kata tidak bisa mengungguli Kanjeng Nabi Muhammad. Sehebat apapun akhlak yang kita miliki tidak akan pernah bisa mengungguli akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehebat apapun kita berdakwah tidak akan pernah mengungguli kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, bukan hanya ditolak, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad dipukuli, dicaci maki, dilempar celetong, bahkan akan dibunuh. Itulah yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tatkala berdakwah bukan hanya ditolak, bahkan nyawa pun sebagai taruhannya. Loh, kok dilalah kita yang ngaku pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku-ngaku hebat, terus gak mau diuji, gak mau ditolak, maunya hanya dihormati, maunya hanya disanjung-sanjung, dimuliakan. Kanjeng Nabi Muhammad yang mempunyai 4 sifat kenabian, sidik, amanah, fatonah, tabligh saja tetap diuji oleh Allah, ditolak oleh umatnya. Kita pewarisnya, yang ngaku-ngaku pewarisnya, tidak mau ditolak, maunya disanjung-sanjung, maunya dimuliakan, yang kadang tidak mau memuliakan orang lain. Kita nggak mempunyai 4 sifat kenabian, kita hanya niru-niru saja. Kok maunya yang enak-enak, nggak mau diuji oleh Allah, nggak mau direndahkan, nggak mau dihinakan, yang keluar sumpah serapah, yang keluar laknat dari lesannya. Kalau tidak memuliakan aku, tandanya tidak memuliakan Kanjeng Nabi. Lu kesalahan. Kita nggak mempunyai 4 sifat, hanya niru-niru saja. Kok ngaku-ngaku lebih hebat dari Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi saja yang mempunyai 4 sifat kenabian diuji oleh Allah, dihina, dipukul, disiksa, bahkan diancam untuk dibunuh. Itulah Kanjeng Nabi. Kita yang ngaku-ngaku pewarisnya wajib diuji lebih parah dari Kanjeng Nabi, karena kita tidak mempunyai 4 sifat dari kenabian. Sidik kita nggak punya, amanah kita tidak punya, tabligh, fatonah kita tidak punya, hanya niru-niru. Yang punya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diuji oleh Allah, sedangkan kita nggak mau diuji. Kanjeng Nabi dihina oleh umatnya, terus kita nggak mau dihina. Kanjeng Nabi direndahkan, dilecehkan, dikatakan tukang sihir,
dikatakan orang yang bodoh, pendusta, Kanjeng Nabi sabar. Inilah kuncinya. Sabar dan syukur itulah kunci kebahagiaan. Orang yang beriman setelah berproses dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya ini benar maksudnya. Prosesnya benar, ibadahnya benar, kemudian bertawakal kepada Allah. Itulah ciri-cirinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah, dan tidaklah memiliki kami alla natawakkalah, sungguh hanyalah bertawakal kepada Allah yang mana waqad hadana, yang mana Allah sungguh memberi petunjuk kepada kami, subulana, terhadap jalan-jalannya kepada kami. Bagaimana kita tidak bertawakal kepada Allah? Yang awalnya kita nggak bisa melihat, bisa melihat. Yang awalnya kita tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Tidak bisa berbicara, bisa berbicara. Lihatlah anak kecil yang nggak bisa mandi sendiri, kemudian bisa mandiri. Gimana kita tidak bertawakal kepada Allah? Semuanya yang memberi petunjuk, hidayah, jalan keluar dari permasalahan hanya Allah. Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna, wala nasbiranna, dan sungguh-sungguh bersabar kami, ala, terhadap apa, ma, barang, adzaitumuna, yang kalian ganggukan kepada kami, yang kami dihalang-halangi oleh kalian dari jalannya Allah agar kami berbelok, yang kalian senang tak kala melihat kami berbelok jauh dari jalannya Allah, jauh dari siratal mustaqim. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah falyatawakkalul mutawakkilun, maka bertawakal mengembalikan semua urusan setelah kesungguh-sungguhan dalam berusaha dan berdoa, al-mutawakkilun, bagi orang-orang yang betul-betul bertawakal mereka. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir mereka, li rusulihim, kepada para rasul-rasul mereka di zamannya mereka. Apa kata mereka? Mereka bersumpah, linuhrijannakum, sungguh kami akan mengeluarkan kalian, akan mengusir kalian, min ardina, dari bumi kami, bumi Arema. Jadi mereka orang-orang kafir ini setelah menyaksikan dakwah dari para utusan, para rasul, mereka nggak terima, mereka geram. Mereka orang-orang kafir ini berusaha untuk mengeluarkan para utusan, para rasul, min ardina, dari tanah air mereka. Padahal mereka saudara-saudaranya, seiman, seislam, seperjuangan, sepermainan. Banyak para utusan yang diutus oleh Allah dijadikan dari kalangan mereka sendiri, saudara mereka sendiri, sepupunya, saudara-saudaranya. Atau pilihannya aula ta'udunna, atau pilihannya adalah mereka itu berjanji untuk kembali fi millatina, ke dalam millatina, millat mereka, keyakinan mereka, agama mereka, ajaran nenek moyang mereka. Kecuali
Mereka berjanji untuk kembali kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Mereka akan aman, tidak akan dikeluarkan, tidak akan diusir dari bumi mereka. Kemudian apa yang Allah lakukan? Fa'auha, maka Allah mewahyukan ilaihim kepada para utusan, Rabbuhum, dari Tuhan mereka, dari pengatur mereka, yaitu Allah Rabbul Alamin, lanuhlikanna zalimin, sungguh Allah akan membinasakan orang-orang yang berbuat dolim. Sungguh Allah akan membinasakan orang-orang yang mempunyai jiwa yang dolim. Sungguh Allah akan membinasakan orang yang berbuat dolim kepada dirinya dan juga berbuat dolim kepada orang lain. Ini yang sumpah Allah. Makanya kita terhadap ulama-ulamanya Allah, terhadap pewaris-pewarisnya Rasulullah, jangan sampai ada niatan untuk menyakiti mereka. Mereka adalah rantai-rantainya Allah. Apabila rantai yang di bawah disakiti, maka akan bergetar terhadap pangkal rantainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang turun tangan, lanuhlikanna zalimin, Allah akan membinasakan orang-orang yang berbuat dolim, yang mempunyai rencana yang dolim untuk mendolimi orang lain. Allah akan binasakan. Makanya kita, tatkala ada jiwa-jiwa kedoliman di dalam hati kita, cepat-cepatlah kita bermohon kekuatan kepada Allah untuk bisa bertaubat kepada Allah, untuk bisa kembali kepada Allah. Jangan biarkan jiwa-jiwa kedoliman menguasai jiwa kita. Kalau sudah dolim, tandanya petang, tandanya gelap. Tidak bisa melihat orang lain bahagia, dirinya menderita. Sebaliknya, tatkala melihat orang lain menderita, dia bersenang-senang atas penderitaan orang lain. Itulah ciri-cirinya orang yang peteng hatinya, orang yang gelap jiwanya, yaitu orang-orang yang dolim. Makanya kita koreksi diri kita masing-masing. Lihat ke dalam jiwa kita masing-masing. Apakah tatkala kita melihat orang lain bahagia, justru kita menderita? Ataukah tatkala kita melihat orang lain menderita, justru kita berbahagia, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Koreksi diri kita masing-masing. Dikhawatirkan diri kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang dolim, orang-orang yang gelap hatinya, orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kalau diri kita sudah betul-betul bersungguh-sungguh berusaha untuk kembali ke jalannya Allah, berproses dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, mohon rahmat kekuatan dari Allah, kita sebagai orang yang beriman memasrahkan semua urusan dan terus berusaha minta kekuatan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Hidup ini masalah, Mas. Kalau nggak mau bermasalah ya jangan hidup. Hidup ini butuh perjuangan, bahkan pengorbanan.
harta maupun jiwa dan raga. Kita dicipta sebagai pemenang oleh Allah. Kita bisa mengalahkan saudara-saudara kita di dalam rahim ibu kita. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah memang sebagai seorang pemenang. Jiwa-jiwa pemenang. Jangan sampai jiwa-jiwa pemenang jadi jiwa-jiwa pecundang atas ketidakmampuan kita. Terus berusaha, tidak ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zidna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.